Mula-mulanya jane pingin jadi pembela masyarakat. Semangatnya ya. Semangatnya tapi begitu praktek di pengadilan, aduh kayaknya aku ora cocok jadi pengacara itu. Lah ini soal karena jenengan wakil Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu kalau saya sempat lihat baca ya, mungkin kalau salah diluruskan, Jateng itu termasuk wilayah termiskin nomor 2 di Jawa. Setelah Jogja, kalau nggak salah itu datanya sampai 10,49% atau berapa. Kita bersyukur karena alhamdulillah ini Presiden kita Pak Prabowo semangatnya sangat bagus, sangat pro kepada masyarakat kecil termasuk itu. Nah diantaranya beliau kan juga orang Banyumas. Saya juga penasaran nih dengan persaingan yang begitu ketat ya untuk DPD itu tadi hanya 4 kursi dengan calon banyak, dapil luas, pemilih puluhan juta. Itu ya Jateng itu 28 juta kalau tidak salah. Ya. Terus jenengan kepilih maning lah itu kan istimewa sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di studio Mas Abdul Kholik. Nggih. Apa kabar Mas Kholik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Kholik ini anggota DPD RI dari Jawa Tengah ya. Betul, Jawa Tengah. Ya. Ini aslinya juga orang Cilacap. Asli dari Cilacap. Nah, jadi karena asli Cilacap, ini ngomongnya nanti campur-campur lah ya. Anak ngomong Banyumasan, di Jawa bahasa Indonesia ya kena, karo sebagian karo ngapak-ngapak men mandanlanya Mas. Iya. Nang Jakarta suwe kan biasanya ngomongnya mandan kangelan sedidik. Janjane nggo kandan biasa tapi nek ngomong sing pengertiannya sing piye mandan mikir. Iya, golet kosakata sing pas kepriwe gue ya. Salah ya. Nah, Mas Kholik aslinya Cilacap ngendi itu Mas? Asli Cilacap tapi Cilacap bagian sing ado lah. Sing ado. Jenengane daerah Perumpung, desa Serang Cipari. Serang Cipari. Wilayahnya termasuk Cilacap bagian kulon sebelah kulon. Kuwi kang ibu kota ado banget lah ya. Siana jaraknya hampir di kilometer di jam le. Ya 1,5 sampai 2 jam lah kalau mau. Arep mengkota kabupaten gue ya. Ya, aduh termasuknya aduh jarak semono. Nek mlayu ngulon meh anjuk Ciamis gue. Perbatasan. Makanya jenengannya itu kan beda. Kalau Ci itu kan malah agak unsur Sundane ana ya. Sunda. Nah, termasuk Sidarja bukan Sidorja gitu loh. Iya. Makanya kita Cilacap itu. Nama-nama Ci gue masih akeh nang Cilacap desa-desanya gitu ya. Betul. Campur-campur lah. Campur-campur. Sebagian penduduknya juga anak wong Sundane juga nang Cilacap. Ya, Cilacap sebelah kulon mulai dari Karangpucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja dan itu ya omongan sehari-hari Sunda. Iya. Nang desaku be anak sebelah kidul ya, Gandrung Ngidul ya anak ya wong-wong Sunda sing pada kerja memang, lah. Iya. Lah, ini Mas Kholik sebagai anggota DPD tentu kan memiliki pengalaman panjang lah ya dalam karir politiknya lah. Nyok kepengin krungu kisah Kang Prumpung ge wong desa ya, yang ngapurane ge nyong nganggo istilah wong desa ya. Kang desa Cipari, Prumpung Cipari, siki dadi anggota DPD RI bahkan periode yang kedua gue perjalanannya kepriyen gue. Awal muasale gue kepriwe? Ya memang ini termasuk perjalanan sing suwe panjang juga ceritanya nganang ini ya kesulitannya juga pirang-pirangnya. Tapi ya alhamdulillah ya. Perumpung itu kan termasuk daerah sing ya desa banget lah. Ibaratnya desa banget. Sampai umur SMA ya kita keluarga wong tani. Ya biasa ya si maju ya si mengsawah, ngurusi kerjaan mengsawah sambil sekolah. Baru nembe begitu kuliah nang Purwokerto ya wis bergaul konco-konco dari mana saja dari kuliah nang ndi Mas? Kuliah di Unsud. Nang Unsud. Fakultas Hukum. Pengacara lah kudune lah ya. Janjane ya cocoknya kudune jadi pengacara sing kayak pada terkenal gitu ya. Tapi aku mau ora cocok jadi pengacara termasuk ora cocok. Ora pas. Nang rasa awit gemien kuliah padahal mula-mulanya mandan anak gue nang jadi pengacara ora cocok tapi jukut jurusan hukum kan mula-mulanya kepriwe gue. Mula-mulanya jane pingin jadi pembela masyarakat. Semangatnya ya. Semangatnya tapi begitu praktek di pengadilan, aduh
kayaknya aku ora cocok dadi pengacara lho. Mulane akhirnya dadi. Tapi sama sekali ora pernah praktek pengacara gue. Enggak, meskipun awal di Jakarta sempat kerja pertama gue malah nang kantor pengacara. Tapi cuma ya semingguan kali ya. Terus padahal beliau orangnya baik sekali. Bener ngapal lawangnya tok, pintunya tok. Jadi waktu ke Jakarta dulu awal-awal memang saya sempat konsultasi ngobrol-ngobrol kalau senior kira-kira mau kerja di kerjane. Ya aku memang milihnya kurang lebih kerja nang bank sing akeh duite. Terus kerja di pers karena aku juga sejak kuliah juga melu aktif nang kampus gitu pers ya. Kampus. Kemudian pengacara. Jadi 3 pilihan nih waktu itu maju. Nah, dijawab sama itu kalau kerja di bank ya harus tunggu nanti ada pembukaan itu. Kalau di pers dia tuh belum senior saya tuh nggak punya jaringan ke sana. Tapi kalau mau pengacara tak telepon ini katanya. Langsung ditelepon, disambungkan beliau pengacara besar dari UGM. Kemudian saya ya sudah besok suruh masuk gitu aja. Jadi Seninnya masuk, habis itu seminggu udah nggak betah rasanya ya. Jadi akhirnya masuk lagi ke jalur pers gitu. Jadi jalur pers. Nah, sampai masuk ke politik. Nah, gue kepribadi ceritanya maning gue. Karena kan DPD kan juga lembaga politik lah ya, prosesnya lewat pemilu di DPD lah. Kepribadi gue ceritanya gue Mas. Ya memang tadi karena kanca-kanca yang sering bergaul di Jakarta juga banyak bergerak di politik, ya akhirnya memang nyambung. Karena tahun 97 saya sudah jadi staf di fraksi. Di fraksi tenaga ahli gitu ya. Ya dulu ini istilahnya wong desa ya namanya legal drafter. Legal drafter. Jadi ilmu hukumnya mantan payu nang kono ya. Ilmu hukum dan kemien waktu kuliah aku termasuk sing pingin jadi kan kalau hukum kan belajar undang-undang. Tapi aku pingin bisa gawe undang-undang. Itu keinginan waktu zaman kuliah dan itu kelakon tahun 97 jadi legal drafter yang tugasnya merancang undang-undang. Sampai kemudian sekian tahun pun saya di tugas kerja nang Badan Legislasi DPR juga ya sudah ratusan lah bikin undang-undang. Yang merancang bahan mentahnya. Undang-undang ya, jadi DPR. Jadi kelakon. DPR rapat kan harus sana bahannya lah, sing gawe bahannya gue Rika dan kawan-kawan gue ya. Ya benar. Mulane ya karena sudah sehari-hari bergaul dengan anggota dewan, politisi, ya memang akhirnya ya ke bawah. Ya kecipratan ini lah ya. Ya ternyata ya lingkungan itu mempengaruhi. Nang kono baru muncul keinginan menjadi politisi. Nah, kemudian pengen nyalek kan. Nyalek. Tadi tahu nyalek juga berarti? Nyalek sebelum nyalek DPD, sedurunge gue nyalek jadi anggota DPR. Pusat Kang Dapile ya Kang Cilacap Banyumas. Oke. Cilacap Banyumas. Bar gue nyalon dari provinsi. DPR provinsi. Ya pada baik urung dadi. Suaranya sih kurang. Ya kurang akeh lah. Mulane urung baru kemudian maju nyalon nang DPD. Ya alhamdulillah bisa ulih. Padahal lebih amba ya DPD kan seprovinsi, nek kanu DPR kan kurang kabupaten. DPR ya dapilnya kurang kabupaten Cilacap Banyumas. Kursinya lebih akeh maneh. Kursinya 8 kan. Ya, tapi anggar DPD dapilnya seluruh provinsi wilayah Jawa Tengah. Berarti 35 kabupaten kota. Kursinya kurpapat. Malah dadi. Suaranya kudu gede ya waktu gue periode. Tapi orang merdukun pok gue Mas. Iya, doga ya Kang dibae mesti kan. Doga Kang dibae. Mau tekan dukun yang ngasuk nyalek arep takon dukune sapa. Dukun gue maksudnya duduk dengan tekun. Oh kayak gue. Terus. Nah, jadi
nyalon pertama DPD RI, ya alhamdulillah tadi seperti dibukakan jalan untuk bisa di DPD, karena memang pas gue sedurunge maju DPD aku juga kerja di DPD menjadi staf ahli. Jadi seperti diarahkan, iya ya, berarti bisa DPD seperti itu. Ternyata butuh juga untuk kita. Dan kemudian waktu saya S3 sekolah doktor, juga disertasinya penelitiannya tentang DPD dan DPR. Doktornya nang ndi Mas? Doktornya nang Semarang. Nang Semarang. Benar, jadi yang ngepasi kuliah S3 nang Semarang, jadi karo sekalian ya jadi bisa ngiras-ngirusi akeh sering bolak-balik. Yang ya sing mandan lucu memang aku kan nang lumayan nang Depok. Depok itu nang mburi kampus UI. S-lorone aku nang UI. Oke, S-lorone UI. Jadi kon S3 kan, S dokter sekalian, tapi kok akhirnya malah sekolah nang Semarang. Sekolah nang Semarang juga bayangkan jam 4 esuk mangkat meng Cengkareng. Mabur meng Semarang kuliah dinas tu sedina jam 7 kangkana balik tengah rumah jam 10 wengi. Padahal kampus UI nang ngarepe, tapi ndilalah kok akhirnya meng Semarang. Ya itu bagian mungkin dari skenario Gusti Allah ya. Gusti Allah memang kon ngurusi Jawa Tengah. Mungkin gue ya. Lah, ya tadi perjalanan politiknya sedikit kasih gambaran lah. Saya juga penasaran nih dengan persaingan yang begitu ketat ya untuk DPD itu tadi hanya 4 kursi dengan calon banyak, dapil luas, pemilih puluhan juta gitu ya. Jateng itu 28 juta kalau tidak salah. Ya. Terus jenengan kepilih maning lah, itu kan istimewa sebenarnya. Apa yang membuat gitu ya? Biasanya kan ada ukuran kinerja ya, nek wong Cilacap ngomong anak tepake lah. Kira-kira tepake apa yang membuat jenengan bisa kepilih maning? Selain yak takdir Gusti Allah ya. Ya, pancen nek iku mungkin sebagian nanti bisa ditakokna karo sing dulur-dulur nang daerah. Tapi paling tidak pancen di nang DPD saya tuh pingin kerja benar-benar sebagai wakil daerah. Karena itu ya berbagai kebijakan permasalahan daerah itu kita terus sampaikan, kita komunikasikan ke pemerintah pusat. Karena wakil kan tidak selalu kaitannya dengan bentuk fisik. Karena kita juga memperjuangkan kebijakan. Memang ada juga yang sebagian itu bisa langsung berbentuk fisik juga ada. Nah, tapi paling tidak kita juga selalu berkomunikasi karo dulur-dulur di daerah, ini loh yang kita lakukan sampai di sini caranya begini ya, monggo seperti apa. Dan sejauh ini memang ya akeh sing kanca-kanca memberikan apresiasi dulur, gitu ya, paling tidak jerene ya jadi anggota DPD tergolong benar, mulanya banyak yang kemudian bisa memilih kembali. Karena periode pertama aku li suara 1.400.000 selawe ibu. Wingi 2004 itu pemilunya 2024 2.165.000 pemilih. Ya hampir naik 100% hampir ya. Iya, 80-an lah. Iya, kurang lebih lah, lebih ya. Ya, tentu iki matur suwun sedulur KB yang telah memberikan dukungan amanah, dan terus kami diberi ya pandangan masukan ya, termasuk woro-woro men benar-benar terus bisa bareng-bareng ngurus Jawa Tengah. Jadi memang banyak ini ya mengawal mengadvokasi kebijakan ya. Karena kadang nek wong nang desa ya nang daerah kan kecenderungan tepak kue wujudnya fisik ya. Ana jembatan, ana bangunan ini itu gitu kan ya. Kebijakan kadang lalen gitu kan. Nah, jenengan banyak mengadvokasi di kebijakan itu ya. Salah satu. Iya, salah satu. Tapi yang fisik juga ada. Misalnya juga ada. Saya ada masalah di sini, terus kita komunikasikan ke instansinya, kemudian diurusi juga ada. Terus ada juga program kegiatan yang kemudian langsung kita sambungkan, langsung dibuat jalan. Tadi jalan kegiatannya berputar juga
juga ada. Jadi wasilah untuk pembangunan yang sifatnya fisik juga ada juga, dan banyak juga dilakukan ya. Ya, program-program yang terkait. Tapi kita tentu namanya anggota dewan itu gampangannya kan memang udu sing nglakoni, udu sing melaksanakan bangun itu bukan. Yang membangun mesti pemerintah atau eksekutif lah bahasanya kan. Kita kan legislatif nih. Nah, jadi ini yang memang juga harus kita terus sampaikan ke masyarakat bahwa yang tidak semua memang ukuran dari dewan itu ukurannya jangan fisik, karena fisik itu di wilayah anggota itu wilayahnya eksekutif, tapi kita menjadi wasilah untuk mendorong kebijakan mengarah ke diantaranya fisik gitu. Iya. Itu Mas. Nah bedanya DPD karo DPR sekilas aja coba Mas. Mungkin pada ngerti. Ya DPR tadi singkatannya kan DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menghitungnya memang itu hitung-hitungannya wong daerah kiye, wongnya jumlah sekiye, maka kursine semene. Misalnya wingi kan Banyumas karo Cilacap pemilih kurang lebih sekian hampir 3 juta lah. Hampir 3 juta, maka kursine 8. Nah, kan kayak gue. Kebumen karo Banjar Purbalingga digabung kursine 7. Nah, memang beda-beda karena jumlah wong. Tapi nek DPD kursine ki digawe hitungan per provinsi. Pukul rata ya, orang dalam jumlah penduduk. Bener. Saben provinsi gue wakilnya 4. Nah, mulane ya kayak Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, terutama Jawa lah. Memang untuk jadi anggota DPD suaranya kudu gede. Tadi kan saya sampai 2,2 juta lebih lah, 2 juta lebih. Nah, tapi kalau DPD di daerah lain di luar Jawa, memang ini ada yang cukup 50.000 karena penduduknya kecil. Penduduknya sedikit. Ya, jadi nang Papua misalnya apalagi Pemekaran itu ya. Makanya ya di luar tadi yang juga membedakan dengan DPR tadi komposisi atau susunan anggota DPD itu mencerminkan Indonesia banget. Tidak jumlah-jumlah yang ngerti DPR kan sing penduduk akeh wakilnya akeh, kita enggak. Provinsi semua pada baik wakilnya papa. Besar kecil atas nama provinsi sama-sama 4 gitu ya. Benar. Lah ini soal karena jenengan wakil Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu kalau saya sempat lihat baca ya, mungkin kalau salah diluruskan, Jateng itu termasuk wilayah termiskin nomor 2 di Jawa. Setelah Jogja, kalau nggak salah itu datanya sampai 10,49% atau berapa. Itu gimana itu? Jateng itu jadi daerah termiskin. Faktornya apa itu? Ya, kakean penduduknya. Kakean penduduknya. Karena terlalu besar, nggak terurus semua dengan baik. Dan duitnya nggak bisa menjangkau semua. Mulanya ya saya sering, ini setengah guyon tapi juga bisa jadi pemikiran yang karena landasannya ada. Di berbagai kesempatan ya sering saya sampaikan bahwa Jawa Tengah janjane gue ora cocok ngangger kur provinsi karena penduduknya sedikit 38 juta. 38 juta gue kemiskinannya esih 10,7%. Memang kalau angka nasional itu belum di atas 15% yang tergolong tinggi. Tapi jumlah penduduk miskin Jawa Tengah hampir 4 jutaan. Dari persentase itu. Artinya kalau dibanding-banding ini seluruh penduduk Papua pun dijumlah dengan jumlah penduduk Jawa Tengah juga si akeh. Wong miskinnya wong Jawa Tengah. Seprovinsi gue ya. Seprovinsi. Lah mulanya tadi karena terlalu besar sehingga ini kalau istilahnya mantan istilah teknis pemerintahan, fiskal kemampuan keuangannya tidak mencukupi. Misalnya DKI ini, DKI atau DKJ sekarang kan penduduknya sekitar ya 10 jutaan lah. APBD-nya 90 triliun. Nah, betul. Jawa Tengah 38 juta, APBD-nya provinsi kur 6 likuran triliun. Kan aduh banget ya. Mulanya tadi nggak bisa terlalu banyak ngurusi daerah. Nah, yang kedua yang tadi pusat pemerintahannya kan sebelah lor atau
jalur utara. Jalur utara, jalur Nah, Pantura. pancen sejak zaman Belanda dulu juga sudah ada namanya jalur Pantura itu memang sudah maju sejak zaman Belanda sebagai daerah yang berkembang. Perniagaan karena pesisir pantai. Pantai. Nah, selatan ini memang agak tertinggal. Makanya tadi kalau cerita-cerita yang miskin ekstrim banyak di selatan. Di selatan malah Selatan ya. Wong kidulan lah ya. Ya siki sing juara si Kebumen sekitar 16%. Nah, kalau daerah-daerah liane ya itu solusinya pemekaran atau sebenarnya ada potensi-potensi lain yang selama ini kurang dimaksimalkan gitu ya. Iya. Ya salah satunya mungkin nanti bisa pemekaran ya, tetapi yang juga perlu tadi mengoptimalkan potensi daerah. Nah ini memang enggak gampang kalau tadi kemampuan pemerintahnya tidak mampu menjangkau pengembangan potensi. Nah ini juga misalnya di selatan ya, selatan itu punya potensi pertanian bagus, kemudian wisata juga mungkin ya. Ya kelautan juga yang paling kelautan itu besar sekali. Tapi pariwisata juga tadi itu belum mampu dikembangkan dengan maksimal. Artinya sejauh ini justru dari waktu ke waktu ya misalnya maritim utara yang lebih berkembang juga. Nah makanya perlu disimbangkan istilahnya namanya diakselerasi. Nah akselerasi itu saya itu tahun kedua lah tahun 2021 itu sudah hasil pengawasan kami di DPD saya terutama itu sudah merekomendasikan kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah tadi kalau soal kemiskinan dulu ya kemiskinan di Jawa Tengah itu tadi karena besar maka kalau dilihat capaiannya 10 tahun itu hanya bisa ngurangi 3%. Misalnya kemarin periode Pak Gub yang 10 tahun kemarin kur 3% dari 14 ke 10,7 itu. Nah, 10 tahun. 10 tahun. Artinya kalau ini kan cerita-cerita yang Indonesia Emas zero kemiskinan nol angka kemiskinan. Jawa Tengah itu dihitung-hitung minimal butuh 35 tahun maning. Padahal waktunya kan kurgari rolikur tahunan ya. Iya kan Indonesia Emas itu 2045. Ya. Indonesia Emas. Padahal berarti hanya tinggal waktu 15 sama 6. Iya. Ya berarti kurang lebih ke zaman hitung-hitungan zaman SD kan gitu. 15 tambah 6 berarti 21 tahun. Nah padahal kita butuhnya tadi 35 tahun. Makanya butuh yang namanya percepatan, akselerasi. Caranya waktu itu saya ini kalau mau seimbang Jawa Tengah kudu dibagi minimal 3 atau 5. Apa provinsi? Pendekatan ekonominya kawasan. Kawasan. Jadi utara, selatan, timur kalau 3. Nek telu zona itu utara ya Pantura, selatan ya wilayah Barlimasa ke Purwo, nah, kemudian timur Solo Raya. Nah, kalau 5 itu ada Pantura Timur, Kudus ke sana. Ditambah kalau 5 ada Pekalongan Raya, Pantura sebelah barat. Nah, dibagi 5 itu ideal sekali, dibagi 3 juga bagus. Nah, pendekatannya ekonomi menjadi kawasan ekonomi, tapi ke depan juga bisa dorong menjadi provinsi. Minimal tadi 3 zona atau 4 atau 5 itu ideal sekali. Sehingga pilihan kebijakannya nanti misalnya tadi selatan itu harus di-push 3 maritim selatan, kemudian pertaniannya sama. Itu kebijakan zona itu dilakukan oleh pemerintah pusat apa pemerintah provinsi untuk melihat itu sebagai sebuah kebijakan dalam rangka akselerasi itu tadi? Dua-duanya, tapi memang yang sudah melakukan siki ya provinsi. Provinsi itu di dalam membuat kebijakan, misalnya untuk musrembang pembangunannya kan dibagi sekitar berapa sih 7 atau 8 sih ya. Tadi ada Barlimas Cakep, kemudian ada Purwomanggung, ada daerah Solo Raya, ada kemudian ada
Warna Rakuti Semarangan itu, kemudian ada Bergas Malang. Memang pemerintah sendiri di Jawa Tengah sudah membagi-bagi wilayah itu, tapi batasnya dulu adalah Karsidenan. Ya, betul. Nah, zaman Belanda pun juga sudah diganti sudah dibagi menjadi Karsidenan. Nah, tetapi sekarang Karsidenan nggak ada, tapi tadi satuan wilayahnya Barlima Sakep masih ada. Nah, tetapi belum secara khusus dibuat sebuah kebijakan yang mengembangkan potensinya. Misalnya gini, di kebijakan Jawa Tengah, Barlima Sakep itu hanya untuk kawasan penyangga bagi Jawa Tengah. Makanya ya pertaniannya yang banyak dan sebagainya, tapi tidak dikembangkan potensi industrinya karena dia hanya sebagai penyangga saja. Oke. Nah, akhirnya ya nggak kebagian. Padahal anggarannya Jawa Tengah kur 26 triliun, 26 triliun. Nah, tadi sekali bandingkan dengan DKI, penduduknya kur 10 jutaan, anggarannya 90 triliun. Betul. Nah, kan sampai sekarang itu posisi misalnya kayak Banyumas Raya, Karsidenan Banyumas, itu asli kawasan penyangga. Tetap kawasan penyangga. Nah, sehingga tadi ini misalnya contoh lah, untuk kemampuan Jawa Tengah itu pernah ada dokumen tahun berapa saya membaca itu di usulan pembangunan. Daerah Barlima Sakep itu mengusulkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan itu 15 triliun. Padahal APBD provinsi kur 26 triliun. Yantong. Lah iya, Brebes tok waktu gitu ngusulna urusan jalan 800, awalnya 1 triliun lebih, kemudian tadi 800 miliar. Nah, baru urusan jalan tok sudah cukup gitu loh. Mulanya tadi tidak bisa mempercepat pembangunan daerah termasuk mengatasi kemiskinan. Bahkan yang terjadi ini kalau tidak hati-hati, Jawa Tengah itu hasil pembahasan kami terakhir itu bukan hanya, jadi kalau di Barlima Sakep kawasan penyangga Jawa Tengah, di Indonesia Jawa Tengah juga hanya menjadi kawasan disebutnya sebagai lumbung pangan. Nah, cuma masalahnya begitu kita lihat kebijakannya, lumbung pangan hanya status tapi nggak didukung. Akibatnya apa? Lumbung pangan kan termasuk misalnya pertanian. Pertanian Jateng dari waktu ke waktu bukan makin maju, malah mundur. Statusnya lumbung pangan tapi teknologi pangan tidak ada support lah ya dari fasilitas pemerintahnya sangat kurang. Mulanya ini survei lagi BPS. BPS itu survei pertanian, sensus pertanian, sensus kan 10 tahun pisan. 2013 sampai 2023 di Jawa Tengah itu berkurang atau bangkrut rumah tangga usaha tani hampir 1 juta. Karena ya jadi petani nggak bisa bertahan untuk hidup. Ya mungkin sidik-sidik garapannya mantan ambang ngomangan cukup, tapi begitu mau nyekolah anak urusan kesehatan orang bisa. Mulanya ya petani melas lah. Tadi petani merasa berat sekali. Nah, Jawa Tengah sebagian besar kan petani, makanya tadi kemiskinannya itu. Nah, caranya apa? Caranya kalau mau mengurangi kemiskinan bukan hanya diurus dengan bantuan, tapi pertanian ini kudu maju. Lah kan gini nih Mas, ini sekarang pemerintahannya anyar ya. Begitu juga pemerintah Pemprovnya itu ya, pilkada ya belum dilantik tapi juga sudah ada gubernur terpilih baru. Nah, kira-kira ya apalagi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas itu 2045. Apa yang harus dilakukan ya, terutama oleh pemerintah Pemprov menurut saya itu juga penting yang kebijakan seperti apa agar masyarakat Jawa Tengah bisa ikut juga bersaing kompetitif dengan wilayah lain. Apa yang harus dilakukan? Ya memang Jawa Tengah itu terjepit di antara Jawa Timur yang menjadi pusat ekonomi untuk wilayah timur Indonesia dan DKI Jawa Barat DKI yang memang pusat pengembangan juga di barat itu. Makanya karena kejepit memang mandannya biasanya kecempet kan mandan itu pengaruh ikulum. Orang kebagian nganangnya ya. Orang kebagian nganangnya kebagian ikulum misalnya kalau urusan jalan itu
bisa dilihat sehari-hari hasil produksi DKI Jakarta, apakah mobil, industri apa dibawa ke sana ya lewat Jawa Tengah. Hanya lewat aja. Hanya lewat. Industri dari timur juga begitu lewat. Makanya Pantura kan berat macet itu gara-gara jalur itu. Nah, tadi caranya memang pemerintahan baru ke depan kita bersyukur karena alhamdulillah ini Presiden kita Pak Prabowo semangatnya sangat bagus, sangat pro kepada masyarakat kecil termasuk itu. Nah, diantaranya beliau kan juga orang Banyumas. Ya, betul. Terah beliau itu orang Banyumas. Jadi kita berharap juga ikut memberi support penuh kepada pembangunan Jawa Tengah, dalam kurung tentu di dalamnya ada Banyumasan atau Jawa Tengah Selatan. Tadi sektornya adalah sektor pertanian, maritim, pariwisata lebih didorong lagi karena itu adalah harapannya. Saya sering cerita Laut Kidul itu mulai dari perbatasan Pangandaran sampai Purworejo. Jadi isinya adalah sumber daya laut yang sangat besar. Tapi orang kita tidak biasa mengelola potensi lautnya. Ya, jadi masih sangat kurang. Nah, jadi ini perlu didorong maksimal. Kemudian juga pertanian itu nggak boleh mati karena kalau pertanian mati pangan akan kesulitan. Dan Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar itu akan sangat berbahaya kalau pangannya itu terganggu. Mulanya Jawa Tengah lumbung pangan tapi serius. Dijadikan lumbung pangan diurusi, pertaniannya diurusi, petaniannya diperhatikan, petaninya juga difasilitasi supaya pertanian Jawa Tengah jangan cuma status lumbung pangan tapi tidak ada bantuan apapun. Betul. Tidak ada peningkatan skill petani. Betul, jadi nggak bangga jadi petani ya. Nggak bangga jadi petani, bahkan akhirnya tadi pada bangkrut, pada kolab dari petani pindah ke sektor lain. Nah, itulah kenapa memang mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah juga tantangannya berat, termasuk sektor pertanian itu menjadi penyumbang untuk penduduk-penduduk kita yang masih belum begitu sejahtera. Nah, ini terakhir nih Mas, kayak karena mungkin disebut presidennya punya latar belakang wong Purwokerto. Jenengan Banyumas. Iya, Banyumas Purwokerto kadang-kadang pada kan. Iya. Banyumas lah. Terus kayak jenengan anggota DPD Jateng tapi aslinya wong Cilacap. Nah, misalnya kayak Cilacap nih terkenal sebagai lumbungnya TKI. Saya nggak tahu apakah itu sebuah prestasi atau itu menunjukkan bahwa ada kegagalan dalam ekonomi di tingkat lokal. Nah, kira-kira ya dalam rangka agar khususnya Cilacap Banyumas atau Jateng Selatan agar bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan yang lain itu kira-kira apa yang segera untuk dilakukan upaya? Ya, tadi pertama harus percepatan. Percepatan di sektor utamanya tadi sektor pertanian, kelautan sama pariwisata. Nah, yang kedua memang ini harus ditarik, dipetakan ekonominya. Karena kalau kita berharap pada Semarang untuk memberi dampak ekonomi ke selatan itu terlalu jauh. Dan kecil sekali pengaruh ekonomi ke Semarang. Nah, kemarin di simulasi kita sebenarnya potensi ekonominya tidak hanya dari Semarang tapi dari Jogja. Nah, kalau dikoneksikan antara Jogja dengan wilayah Jateng Selatan didorong tadi ada harapan untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan itu. Nah, ya yang berikutnya tadi kalau bisa Jawa Tengah itu zonanya diperkuat tadi utara, selatan, timur dengan fokus kebijakannya yang lebih maksimal. Kalau perlu ke depan memang ya harus ada pemekaran daerah provinsi Jawa Selatan atau Jateng Selatan. Termasuk Cilacap juga dipecah. Termasuk Cilacap juga besar sekali. Banget itu kalau soal Cilacap itu. Terlalu besar untuk sebuah daerah sehingga tadi fiskalnya nggak mampu menjangkau. Makanya orang pada akhirnya pergi ke merantau keluar untuk karena kalau ekonominya APBD-nya kecil, pertumbuhan ekonominya kecil, lapangan kerjanya sedikit. Akhirnya mau nggak mau gitu ya harus pilihannya pergi keluar. Jadi itu kalau yang daerah yang menandakan banyak keluar negeri berarti memang kekurangan lapangan kerja. Nah, itu masalahnya yang kita hadapi. Nah, ini mudah-mudahan kami DPD akan terus mendorong untuk keseimbangan pembangunan Jawa Tengah berbasis kawasan agar lebih merata. Gini rasionya atau ketimpangannya memang sangat jauh antara utara dengan
Selatan. Ya, saya merasa lah karena nyong kan wong Cilacap. Iki mbok wong kana ngrasakna dewek, merasakan dewek susah. Aksesnya susah, ekonomi mau usaha nang kampung ketone kangelan dan angel pol. Iya. Ya. Ya, luar biasa ini Mas Kholik, hampir 40 menit kita bincang-bincang. Nah, tentu kami berharap ya, khususnya nyong wong Cilacap berharap Jawa Tengah diperjuangkan semaksimal mungkin ya. Jawa Tengah perjuangkan semaksimal mungkin sehingga nanti Jawa Tengah tidak tertinggal dengan tidak lagi sekalipun terjepit tidak terus-terusan kejepit gitu ya. Bisa menjadi sentra ekonomi baru di di Pulau Jawa lah. Tidak lagi ke sekedar Jakarta ataupun Surabaya. Begitu Mas Kholik, matur nuwun banget. Begitu pemirsa, bincang-bincang kami dengan Mas Kholik, anggota DPD RI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.